Kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Karena setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu Penuh cinta. Nah, pertanyaan dari Bunda tadi nih, kalau temennya tuh ada yang sukses, propertinya banyak, simpenannya banyak, maksud uangnya banyak, terus kiat suksesnya apa begitu ditanya, jawabnya adalah sering ziarah ke makam, kubur. Makam ke kubur. Gimana tuh kalau dalam Islam, Bunda? Iya, agak Silakan. serem juga ya. Iya. Dan mempercayai kubur itu menjadi salah satu syarat sukses dalam usahanya. Bener, gitu, bener. Masya Allah, bahas ya Bang. Bunda gini, karena kita masih ngobrol jadi Bunda gini, gak duduk-duduk. Iya deh, maaf ya Bunda Liza ya. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bunda-bunda yang di sini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana dengan perkara ziarah kubur? Sebenarnya kalau ziarah kubur ini seperti yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasul, zurul kubur, ziarah kuburlah kalian. Kenapa? Fa'innaha, karena sesungguhnya ziarah kubur itu tuzakkirukumul akhirah, akan mengingatkan kepada hari akhirat. Jadi memang di antara anjuran baginda Rasul, ziarah kubur untuk mengingat kita kepada hari akhirat. Jadi kalau kita berziarah, ini di antara anjuran baginda Rasulullah SAW, tapi ada syaratnya. Yang pertama, misalnya kalau kita ziarah, tapi kita ingat kematian, nanti kan kita bakal masuk tuh ke dalam situ. Nanti juga gitu ya Bun ya? Iya, kita kan bakal masuk ke situ. Ternyata fadilahnya ketika kita ingat dengan kuburan, ketika kita berziarah ke kubur, di antara tujuannya adalah kita ingat satu masa kita akan masuk ke dalam kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, ziarah kuburnya ketika kita menziarahi orang tua. Atau yang ketiga, kita berziarah kepada wali min auliyaillah. Kita berziarah ke kubur para ulama, para kekasih-kekasihnya Allah. Yang dimana kita datang ke sana tujuannya apa? Pertama ingat kematian, yang kedua tabarrukan. Apa itu tabarrukan? Kita mengharapkan keberkahan. Tapi berkahnya ini jangan kita minta. Artinya jangan pokoknya saya datang ke sini saya pengen kaya, saya pengen punya mobil, saya pengen punya. Nah itu yang jangan sampai salah adalah ketika kita datang ke kubur kemudian kita minta kepada yang punya, yang ada di dalam kubur. Itu jelas syirik. Karena tetaplah kita minta hanyalah kepada Allah. Itu harga mati mutlak umat mukmin mukminah. Umatnya baginda Rasulullah SAW, kalau kita meminta pengen sukses, pengen lancar usahanya, pengen berkah, maka kita minta kepada Allah. Tapi kalau kita berziarah kubur, kita juga mengharapkan keberkahan dari ahlul kubur. Karena yang kita ziarah ini para kekasih-kekasihnya Allah, yang memiliki keramat. Karena Allah juga cantumkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang ketika hidupnya dia berjuang di jalan Allah, dia mengajak kepada kebaikan, dia berdakwah, kemudian ketika dia meninggal dunia dan dia mati, bal ahya, mereka hidup. Di sisi Allah dia mendapatkan rezeki. Maknanya apa? Bukan berarti dia hidup kita bisa ajak bicara ngobrol gitu, dia bisa kita mendengarkan suaranya, bukan. Tapi pada hakikatnya memang kalau orang sudah meninggal dunia sudah terkubur. Tapi rohnya orang yang Allah muliakan maka akan terjaga. Kita ziarah kubur kepada para ulama, para kekasih-kekasihnya Allah, niatnya cuma satu, tabarrukan. Niatnya adalah pengen mengharapkan keberkahan. Karena yang di dalam kubur ini adalah manusia mulia. Seperti ketika kita berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Ketika kita berziarah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita memang nggak bisa mendengar jawaban dari baginda Rasulullah SAW. Tapi pada sesungguhnya orang yang di dalam kubur, ketika dia kuburnya taman-taman surga, dia bisa melihat, dia bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi ala kulli hal, niat ziarah bagus. Yang pertama memang untuk mengingat kita kematian. Yang kedua karena memang kita berziarah ke makam orang tua kita. Yang ketiga boleh kita berziarah ke
makam kekasih-kekasihnya Allah, para ulama yang memiliki keberkahan. Niatnya tabarrukan, cari berkah. Tapi jangan doa kepada ahlul kubur, jangan doa kepada orang yang di dalam kubur, maka itu jadi syirik. Apalagi tadi minta sama orang di dalam kubur, itu kuburan siapa saya mau tanya. Nah, kalau kuburan buah dukun, minta sama kuburan orang tuanya sendiri aja nggak boleh kan minta-minta. Iya nggak boleh, siapapun Kiat sukses gitu. tidak boleh kita minta kepada makhluk. Ya, meskipun kita misalkan berziarah ke makam para ulama, kita mintanya bukan kepada orang yang di dalam kubur, tapi kita minta kepada Allah tabarrukan. Kita minta bahwa dengan kita berziarah dan tujuannya adalah kita minta berkah aja. Jangan kita minta ini itu. Khawatirnya ini nih Bang, kepleset. Iya. Akhirnya keceplosan minta kepada ahlul kubur. Naudzubillah min dzalik. Jadinya Itu. sirik. Bun. ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak? Ayo silahkan. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Waduh, acung semua ini. Nah. Yang kerudung hijau Bang. Semuanya Bunda. Oh, iya, Agak susah mencarinya. Ya boleh. Bunda ya? Ya boleh, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici dari Majelis Taklim Al-Fatimah Zahra dari Kota Bekasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Lapar nih. Iya. Bun, saya mau tanya, ada ponakan saya itu dia masuk pengajian ya. Nah di pengajian itu ada guru ngajinya itu katanya ya memberikan dia tuh kayak jimat gitu loh. Apa sih Bang? Jimat. Ada di dalam itu ada kayak tulisan-tulisan Arab gitu. Nah itu kan ibunya nanya ini apa gitu. Terus kata dia ini buat jaga-jaga kita biar jauh dari mara bahaya, menghindari ada syirik gitu kan. Nah itu gimana tuh Bun menurut Bunda? Terima kasih. Terima kasih Bunda Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bunda aja. Buat Bunda aja oleh-oleh ya. Itu kan sering banget ya kita ngelihat juga tuh ada jimat-jimat yang untuk apa sih menjauhkan dari mara bahaya, ada yang digantung, ada yang di mana. Itu ponakan ini taruh di mana tuh jimatnya tuh? Di dompet, bisa jadi penangkal kayak gitu. Itu bener apa enggak ya Bunda ya? Bun. Ya. Bunda. Iya. Kertas yang bertuliskan Arab. Kita lihat dulu nih Arabnya, Arab apaan? Jangan-jangan Arab maklum. Lihat nih tulisannya ayat-ayat Allah kah? Atau memang tulisannya orang Arab pun berbicara bahasa Arab ya seperti I love you, you love me, yap milu you. I belong to you, you belong to me, I and you, apa bilong-bilong. Contoh anak ahibak, wah kita mau amin baik. Padahal artinya I love you, apa yang mau diaminin? Ya, Bun. Ya. Bunda. Iya. Kertas yang bertuliskan Arab. Kita lihat dulu nih Arabnya, Arab apaan? Jangan-jangan Arab maklum. Lihat nih tulisannya ayat-ayat Allah kah? Atau memang tulisannya orang Arab pun berbicara bahasa Arab ya seperti I love you, you love me, yap milu you. I belong to you, you belong to me, I and you, apa bilong-bilong. Contoh anak ahibak, wah kita mau amin baik. Padahal artinya I love you, apa yang mau diaminin. Ya, ilmu hikmahnya banyak Bun. Ada yang dilisankan, dijampe-jampe. Ada yang lagi pakai hijab. Tuh kayak tadi disimpan di dalam dompet. Oh ya. itu apa namanya Bunda? Hijab. Hijab itu isim. Isim itu apa lagi deh tuh. Ada isim, ada hijab. Hijab itu artinya penghalang. Oke. Ya, ada orang yang memang menuliskan doa-doa lainnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat dan hal tersebut dikutip dalam Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran. Imam Malik mengatakan menulis huruf-huruf Al-Quran itu tidak dilarang selama tidak diletakkan di dalam tempat yang kotor. Ya. Manakala diletakkan dalam botol atau ditaruh dalam bungkus kulit sebagai ulama tidak dilarang, silahkan aja. Yang dikhawatirkan dibawa ke tempat-tempat yang tidak suci, takutnya itu dompet dibawa ke kamar mandi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Dan ingat, tidak pula kita melihat ada hal yang madorot dan hal yang maslahat dalam bentuk tulisan atau kertas tersebut. Karena apa? Yang namanya madorot dan maslahat bukan daripada benda,
tapi daripada Allah Subhanahu wa wa ta'ala. ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Ya Allah, Bunda poninya kurang ke dalam, Bun. Bukan poni. Dalam itu bukan poni. Siput. Kira saya jadi Itu poni. daleman, Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Diana dari Majelis Taklim Fatimah Azhara Kota Bekasi. Ya, Bunda Diana. Ingin bertanya nih. Baper nih. Iya baper nih Bun. Iya. Gini Bun, saya punya sahabat. Sahabat saya ini punya ayah. Ayahnya ini berguru dengan guru spiritualnya. Guru spiritual. Akan tetapi mengubah semuanya Bun. Yaitu dari kegiatannya dia sudah tidak lagi istilahnya kehidupan dia sudah berubah. Berubah ke arah kebaikan apa? Ya kalau menurut sahabat saya dia sudah tidak memperhatikan keluarganya. Jadi misalkan seperti dia hari raya Idul Fitri. Setelah dia sholat dia langsung ke gurunya tuh Bun. Nah, orang yang di rumah ya ditinggalin aja gitu loh. Terus wujudnya juga udah berubah. Apa tuh? Misalkan udah sorbanan, terus udah gitu pakai tongkat, segalanya gitu Bun. Pokoknya apa-apa yang dia mencontoh seperti guru Gurunya. spiritualnya. Nah, kalau hal seperti itu gimana ya Bun? Terima kasih Bunda. Sama-sama. Sama-sama, Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasannya saya rasa agak panjang nih Bunda. Jadi kita bahas setelah satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada